mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Dwaji, ikut angkat bicara soal Roky Gerung dengan kontroversinya. Susno Dwaji menyebutkan laporan terhadap Roky Gerung dalam kasus penghinaan Presiden Joko Widodo tidak bakal bisa diproses secara hukum. Diketahui, Roky Gerung sempat melontarkan kata-kata keras yang dianggap menghina dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo saat orasi di acara konsolidasi akbar Aliansi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Bekasi pada Sabtu 29 Juli 2023 lalu. Akibatnya, Roky Gerung sempat mengundang amarah dari berbagai pihak yang membuatnya dilaporkan ke pihak polisi. Dilansir dari podcast pribadi Susno Dwaji, Susno menilai kasus Roky Gerung tersebut tidak ada hukumnya sehingga tidak bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Adalah berita tentang Roky Gerung. Ya, ini top. Roky Gerung yang dituduh menghina dan merendahkan martabat Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang besar adalah apakah bisa dihukum? Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana-sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa minta Roky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Nah, gitu saja. Negara Indonesia, ya negara hukum, kita semuanya harus menghormati hukum, punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Dalam bahasa kerennya adalah nullum delictum nola puna sine prope. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Roky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Di sisi lain, Susno juga sempat menanggapi pernyataan dari petinggi istana, yakni Muldoko, yang mengatakan tidak akan bermain-main jika ada pihak yang mencoba merendahkan Presiden Joko Widodo. Susno pun menyebut dasar hukum memproses seseorang yang telah dianggap menghina presiden jelas tidak ada. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya. Petinggi istana, kepala staf kepresidenan Pak Muldoko sampai mengadakan keterangan pers. Sampai mengatakan bahwa itu penghinaan luar biasa dan sudah tugas daripada kepala staf kepresidenan. Dan minta aparat supaya memprosesnya. Pertanyaannya, bisa nggak diproses? Mari kita lihat, akan diproses dengan apa? Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Roky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Roky Gerung.
tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah. Nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan. Entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas tidak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang, bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas. Kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Susno pun menambahkan, atas peristiwa ini hanya ada 2 orang yang terangkat namanya, yakni Presiden Joko Widodo dan Rocky Gerung itu sendiri. Justru, Susno menilai beberapa pihak yang mencoba membela Presiden Jokowi maupun Rocky Gerung tidak akan terangkat pamornya. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Rocky Gerung. Rocky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media menanggapi, pakar-pakar hukum menanggapi, terus politisi menanggapi, tim sukses menanggapi. Jadi yang menang Rocky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik ya polisi lebih berhati-hati. Di lain pihak, Rocky Gerung sudah menyatakan permintaan maaf atas pernyataannya yang telah dianggap membuat kegaduhan. Di awal saya mengantisipasi semua pertanyaan teman-teman. Karena itu saya terangkan aja tuh. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan itu. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh terima kasih kalau mereka anggap begitu tuh. Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak untuk bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan, itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya kekerasan naratif, oke, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif kan. Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Itu intinya itu. Bukan saya minta maaf pada PDIP atau minta maaf pada relawan, itu soal lain itu. Bahwa saya menyebabkan dalam 1 minggu ini orang berselisih itu. Ini hinaan atau kritikan kan, dasarnya itu kan. Ada yang menganggap bahwa ucapan saya itu ucapan binatang itu. Oke, dia punya persepsi itu. Ada yang bilang ucapan saya itu seperti dapat Swiss coklat, dapat coklat dari Swiss itu. Ya udah biasa aja. Nah supaya itu ditertibkan, biarkan proses hukum ini. Pak Hasto datang ke melakukan langkah hukum, oke. Kalau udah ada langkah hukum buat apa demo kan, itu intinya. Tetapi ya silakan juga kalau demo, asal jangan pakai kekerasan. Dan tadi saya ucapkan apa poin Pak Muldoko, kalau Pak Muldoko ucapkan itu pasang badan, itu pengertian provokatifkah atau memang itu sekedar ulah humoris dari Pak Muldoko? Saya pakai kata ulah humoris ya. Nanti Anda bahas lagi itu kok ulah tapi humoris itu. Ya kan ulah itu kan, tapi dengan bentuk humor mungkin ya saya pasang badan. Karena kata pasang badan pun itu kata yang udah biasa di kalangan gue pasang badan buat lu ya. Jadi soal semacam itu, nah bagian ini nanti kita bicara di dalam
persidangan atau pertarungan akademis kalau ini masuk ke ranah hukum.